Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mas Bambang dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM A0223005 dari kelas 2023A. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim, SPD MPD. Nah, adapun dalam video ini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Dan di sini saya sudah menyiapkan datanya. Datanya itu sebanyak 10 item, 10 item pertanyaan dengan 30 responden. Nah, data yang ada pada aplikasi Microsoft Excel ini akan saya pindahkan ke aplikasi, akan saya uji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi saya masuk dulu di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini di bagian variable view kita menuliskan di situ soal 1 pada bagian nama, kemudian name soal 1 sampai soal 10. Berarti soal 3, soal 4, oh iya, dan jangan lupa ditambahkan yang skor total. Skor total. Oke. Nah, kemudian pada bagian desimal kita nolkan. Semuanya kita nolkan. Nah, begitupun yang di bagian measure kita scale, semuanya kita scale. Oke, setelah semuanya scale, kita kembali ke data view dan kita lihat bahwa di sini sudah tercantum soal yang pertama hingga skor total. Oke, kemudian kita kembali masuk ke aplikasi Microsoft Excel, kita blok semua yang ini 10 item pertanyaan dan skor totalnya, kita blok, kemudian kita copy dan kita pastekan di bagian data view pada bagian aplikasi SPSS. Oke. Nah, setelah itu, setelah diperoleh, setelah semua data dimasukkan ke aplikasi SPSS, kita analyze dan klik yang bagian correlate, kemudian bivariate, kemudian semua data yang ada di sini kita masukkan semuanya di variabel, kemudian klik OK. Maka akan muncul output yang seperti ini. Nah, dari sini di bawah diberi keterangannya bahwa yang bintang 2 itu berarti dia signifikan di taraf signifikansi 0,01. Kemudian yang bintang 1 itu dia signifikan di taraf signifikansi 0,05. Nah, selanjutnya kita perhatikan skor total. Pada bagian skor total ini di nomor 1 itu tidak ada datanya tidak valid, kemudian di nomor 2 juga datanya tidak valid, kemudian di nomor 3 datanya valid karena ada 1 bintang, yang artinya bahwa data ini valid di taraf signifikansi 0,05. Kemudian di soal keempat tidak ada bintang, berarti datanya tidak valid. Di soal kelima ada 1 bintang, berarti datanya juga valid. Begitupun yang keenam tidak ada bintang, berarti tidak valid. Di soal ketujuh ada 2 bintang, berarti dia valid di taraf signifikansi 0,01. Soal ke-8 tidak ada bintang, soal ke-9 ada 2 bintang, soal ke-10 tidak ada bintang. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa data yang valid itu hanya terletak pada soal nomor 3, soal nomor 5, soal nomor 7, dan soal nomor 9. Nah, keempat nomor ini yang akan kita uji di uji reliabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan video saya yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu saya sudah melakukan uji validitas dan memperoleh hasil bahwa
item yang valid itu terdapat pada soal nomor 3, pada soal nomor 5, pada soal nomor 7, dan pada soal nomor 9. Jadi ada 4 item soal yang valid. Nah, keempat item soal yang valid ini akan saya lakukan uji reliabilitas. Nah, di sini saya akan mengujinya dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus uji reliabilitas itu adalah K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali ST kuadrat. Nah, di mana diketahui bahwa K itu adalah jumlah item dalam instrumen, kemudian M itu adalah mean score total, dan ST kuadrat itu adalah variansi total. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa jumlah item totalnya itu adalah 4 item karena ada 4 soal yang valid. Jadi di sini kita ketik 4. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari berapa nilai K dikurang 1. Berarti sama dengan blok yang K kemudian dikurangkan dengan 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai mean atau rata-ratanya. Caranya itu dengan sama dengan, kemudian ketik average. Oke, ini muncul, kita klik 2 kali. Kemudian blok yang semua yang ada di skor total. Kita blok semua yang ada di skor total. Kemudian balas kurung, enter, maka hasilnya keluar yaitu sebesar 2,4. Nah, selanjutnya kita akan kurangkan K dikurang M. Sama dengan, kemudian blok yang K, kemudian kurang dengan blok yang M, kemudian enter, maka hasilnya keluar yaitu 1,6. Nah, selanjutnya kita akan mencari variansinya. Caranya itu adalah sama dengan, kemudian ketik var, dalam kurung, kemudian blok semua yang ada di tabel skor total, seperti tadi, kemudian balas kurung, enter, sehingga keluar hasilnya. Oke, selanjutnya itu kita akan mencari nilai K per K dikurang 1. Sama dengan blok K, kemudian ketik per, kemudian K dikurang 1, berarti blok yang ini K kurang 1. Kemudian enter, sehingga diperoleh hasilnya 1,33 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari M dikali K dikurang M. Nah, di sini tadi kita sudah mendapat nilai M itu adalah sebesar 2,4. Jadi, ketik sama dengan, kemudian blok yang M, kemudian kali, gunakan shift, kemudian ini, sehingga muncul yang tanda bintang ini menandakan simbol perkalian. Kemudian K dikurang M, tadi kita sudah dapat hasilnya itu adalah sebesar 1,6. Blok ini, kemudian enter. Nah, diperoleh hasilnya sebesar 3,84. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai K dikali ST kuadrat. Nah, tadi K kan sudah kita peroleh itu sama dengan 4. Blok yang 4 yang ini. Kemudian dikalikan dengan ST kuadrat yang ini. Yang ini, blok yang ini. Kemudian enter. Sehingga diperoleh hasilnya 4,30 sekian. Selanjutnya, M dikali K kurang M dibagi K dikali ST kuadrat. Nah, di sini kan sudah juga kita peroleh sebelumnya. Jadi, langsung saja sama dengan blok yang M ini, M dikali K kurang M dibagi dengan yang ini. K dikali, ini. Yang ini. K dikali ST kuadrat. Oke, enter. Sehingga diperoleh hasilnya 0,8 sekian. Kemudian selanjutnya itu kita akan kurangkan 1 dikurang yang ini, yang sudah kita peroleh sebelumnya. Blok. Kemudian enter. Sehingga diperoleh hasilnya itu
0,1,0 sekian. Nah, kemudian step terakhir itu setelah kita dapatkan semua hasilnya, kita substitusi ke dalam rumus yang tadi, di mana rumusnya itu adalah K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M dibagi K dikali ST kuadrat. Jadi di sini ketik sama dengan, kemudian klik tadi yang K per K kurang 1, oke. Kemudian dikali dengan 1 dikurang ini. Klik yang ini, oke. Kemudian enter. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu adalah 0,11435 sekian. Nah, setelah kita lihat hasilnya di sini, selanjutnya kita bandingkan dengan interpretasinya. Di sini dikatakan bahwa jika dia berada pada rentang 0,00 sampai rentang 0,20, maka dia termasuk dalam kategori sangat lemah. Nah, karena tadi hasil saya itu hasil uji reliabilitasnya itu sebesar 0,143, maka dapat disimpulkan bahwa data ini berada pada kategori sangat lemah. Oke, sekian untuk data reliabilitas. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan uji tingkat kesukaran. Baik, saya akan melanjutkan video ini. Di sini saya akan melakukan uji tingkat kesukaran soal. Nah, sebelumnya kan sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan di sini kita kembali ke data yang pertama, yaitu di mana itemnya sebanyak 10 soal. Nah, di sini kita sudah menyertakan jawaban soal benar. Kita akan mencari berapa jawaban yang benar. Kemudian untuk mencari tingkat kesukarannya kita bisa menggunakan rumus B per JS, di mana B itu adalah jawaban benar, kemudian JS itu adalah jumlah siswa. Oke, langsung saja. Jadi untuk mencari jumlah jawaban benarnya itu, kita bisa klik di sini sama dengan, kemudian sum, ketik sum, kemudian klik 2 yang ini ketika sudah muncul. Selanjutnya blok, ulang. Kita lakukan di sini sum, ketik sum, kemudian pada bagian ini kita blok semua sampai 30, kemudian balas kurung, enter. Nah, diperoleh hasil jawaban benar itu sebanyak 16. Kemudian untuk mempermudah, langsung saja kita tarik ini garis ke sana sampai di soal ke-10, yang diperoleh hasilnya itu hasil jawaban benarnya itu adalah ini: 16, 19, 18, 17, 12, 21, 15, 15, 27, dan 17. Nah, kemudian kita akan cari berapa tingkat kesukarannya. Rumusnya kan B per JS. Nah, di sini kita sudah dapat B-nya ya, jawaban benarnya. Dan kemudian juga kita ketahui bahwa jumlah siswa itu ada 30. Jadi, langsung saja kita ketik di sini sama dengan blok yang ini, kemudian bagi dengan 30. Sehingga kemudian enter, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,533. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama untuk soal-soal berikutnya dan diperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa rata-ratanya itu berada di rentang 0,5. Nah, di mana 0,5 ini dijelaskan bahwa dari 0,31 sampai 0,7 itu berada pada rentang sedang. Kemudian untuk 0,71 sampai 1 itu berada pada kategori muda. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kategori muda itu berada pada soal nomor 9 karena dia mencapai 0,9, dia berada pada rentang 0,9, sedangkan yang lainnya itu berada pada kategori soal sedang. Baik, sekian untuk uji kesukaran. Selanjutnya, tingkat kesukaran selanjutnya kita masuk uji daya pembeda. Baik, selanjutnya di
video terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS untuk uji daya pembeda. Nah, di sini kan sebelumnya tadi saya sudah memasukkan data-data yang sebanyak 10 item bersama skor totalnya dengan jumlah responden itu 30. Nah, selanjutnya itu caranya adalah dengan mengklik analyze, kemudian scale, dan kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita kita memasukkan semua item yang dari yang soal 1 sampai soal ke-10. Itu dengan shift, kemudian ini masukkan di items. Oke. Kemudian klik yang statistik dan pastikan semua ini tercentang mulai dari item, scale if item deleted. Oke. Kemudian continue. Lalu oke. Maka selanjutnya akan muncul output seperti ini. Kita fokus di output item total statistik. Dan patokan kita itu di correlated item total correlation. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya itu bisa kita menggunakan ini. Interpretasinya itu untuk daya pembeda adalah jika dia lebih kecil dari 0,02 maka berada pada kategori jelek. Kemudian begitupun untuk kategori rentang-rentang selanjutnya, dan jika dia ada tanda negatif berarti soal tersebut sangat buruk. Nah, jika kita perhatikan di outputnya ini, kita bisa melihat bahwa soal pertama, kedua, keempat, dan keenam ini serta yang ke-10 itu berada pada kategori sangat buruk karena ada tanda negatif. Kemudian pada soal nomor 3, soal nomor 5, dan soal nomor 9 itu berada pada kategori baik dan ada yang sangat baik. Ada juga yang sedang. Kemudian soal nomor 8 itu karena lebih kecil dari 0,20 berarti jelek. Kemudian juga ya, dan itu saja. Baik, sekian video dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS dan Excel untuk menguji kevaliditasan, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda soal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.